Suara kita berkumandang untuk orang-orang yang kehilangan, untuk keluarga yang masih mencari jawaban, dan untuk daerah-daerah yang kini hancur lebur oleh banjir bandang dan tanah longsor. Hingga laporan terakhir, korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui 900 jiwa dalam rekap gabungan yang dirilis beberapa hari terakhir. Selain itu, ratusan orang dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Puluhan ribu jiwa mengungsi. Tak hanya itu, ribuan bangunan rusak berat. Infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, dan fasilitas publik juga luluh lantak. Saya berbicara bukan hanya sebagai seorang jurnalis, tetapi sebagai sesama warga yang menuntut jawaban. Bagaimana kita memperbaiki apa yang sudah rusak? Bagaimana merekonstruksi kembali segala aspek kehidupan yang tercabut, dan apa yang harus segera dilakukan agar tragedi serupa tak terulang? Bersama saya Anan Surya, inilah Point of View Sindo News. Ada dua tahapan yang harus dilakukan. Pertama, respon darurat, menyelamatkan nyawa dan memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang kedua, rekonstruksi jangka menengah sampai panjang, membangun kembali rumah, infrastruktur, mata pencaharian, dan ketahanan wilayah. Inventarisasi cepat, terverifikasi, dan transparan harus segera dilakukan. Selanjutnya, prioritaskan keselamatan hidup dan sanitasi di lokasi pengungsian. Tak kalah penting, kita juga perlu perbaikan akses dan pembagian logistik yang adil dan efisien. Setelah badai ini mulai reda, coba untuk mulai rekonstruksi bangunan, rumah, dan fasilitas publik yang tahan bencana. Sementara untuk alam yang sudah terlanjur rusak, perkuat daerah hilir dan hulu dengan reforestasi, restorasi lahan kritis, pembuatan cekungan-cekungan resapan, terasering di lereng, dan menjaga sampah dan sungai. Bagi permukiman yang terdampak paling besar, segera lakukan relokasi di lokasi yang lebih aman. Dari sisi hukum, perkuat penegakan hukum agar pembalakan liar dan tambang ilegal tidak lagi beroperasi. Kebijakan penggunaan lahan dan juga tata kelola perlu segera diatur kembali. Aspek ini diikuti oleh pemberdayaan ekonomi dan juga pemulihan mata pencaharian. Pemerintah harus menyiapkan anggaran dan juga menjaga agar tidak ada korupsi yang terjadi, hingga kehidupan masyarakat yang terdampak bisa kembali bangkit. Terakhir, kesiapsiagaan dan peringatan dini yang efektif. Salah satu pelajaran pahit dari peristiwa ini adalah bahwa fenomena siklon tropis dan juga hujan ekstrem sudah dapat diprediksi. Namun, peringatan dini dan evakuasi belum efektif menjangkau semua lapisan masyarakat. Perbaiki sistem peringatan dini, sensor, sirine, jaringan informasi via radio, pesan teks, dan juga sosialisasi lokal yang memahami bahasa setempat dan juga kanal komunikasi rakyat. Latihan evakuasi berkala di komunitas sangatlah penting. Ya, sekarang pertanyaan yang sering kali muncul, apakah bencana serupa mungkin terjadi lagi mengingat siklon tropis terus bergerak? Ancaman iklim tidak hanya terjadi di Sumatera saja. Salah satu wilayah yang kini rawan bencana, yakni Pulau Jawa. Pulau ini paling padat penduduk di Indonesia dan menghadapi kombinasi ancaman, banjir, longsor, dan juga gempa. Karena tentu saja banyak patahan-patahan aktif, serta ancaman pesisir atau rob dan juga abrasi. Kondisi ini membuat Jawa juga sangat rentan ketika sistem cuaca ekstrim atau peristiwa geologi terjadi. Mitigasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Kita tidak bisa lagi abai, karena kejadian di Sumatera adalah pelajaran penting yang harus dipetik hikmahnya. Pulau Jawa menghadapi multi hazard. Misalnya hujan ekstrim memicu banjir dan juga longsor, plus potensi gempa yang memicu dampak lainnya. Perencanaan pun harus berbasis skenario multi bencana, bukan ancaman tunggal saja.
Ya, kita harus jujur. Banyak bencana besar yang menyisakan pola berulang. Pembangunan di zona rawan, infrastruktur yang rapuh, dan juga distribusi bantuan yang terkadang bias. Jika rekonstruksi dilakukan asal-asalan, biaya sosial dan juga ekonomi yang akan muncul bertubi-tubi, dan kita akan melihat korban lagi di musim hujan mendatang. Sindo News berpendapat, rekonstruksi harus dipimpin oleh data, bukan oleh tekanan politik jangka pendek. Mitigasi harus menjadi bagian dari setiap rupiah yang dihabiskan. Minimal 10% anggaran rehabilitasi dapat dialokasikan ke pengurangan risiko bencana menurut praktik yang dianjurkan. Partisipasi masyarakat adalah kunci. Solusi teknis tanpa dukungan dan pengetahuan lokal akan gagal. Libatkan juga tokoh adat, perempuan, dan juga kelompok-kelompok rentan dalam perencanaan. Jawa harus belajar dari Sumatera, dan Sumatera harus belajar dari peristiwa sebelumnya. Pertukaran praktik baik antar provinsi dan juga program kapasitasi antar BPBD dapat mempercepat kesiapsiagaan nasional. Tragedi ini adalah panggilan besar dan bukan sekedar hitungan kerugian materi atau statistik. Di balik angka-angka ada keluarga yang hancur, guru yang kehilangan murid, petani yang kehilangan ladang, dan generasi yang melihat masa depannya terganggu. Kita perlu rancangan rekonstruksi yang adil, transparan, dan juga berwawasan ke depan. Pemerintah harus bertindak cepat tapi juga berhikmat, menghindari solusi parsial yang bikin masalah berulang. Masyarakat sipil harus terus mengawasi dan juga membantu. Dan yang paling penting, rekonstruksi harus menghormati martabat korban, memberikan kompensasi, ruang berpartisipasi, dan masa depan yang lebih aman. Saya Anam Surya, sampai jumpa.